Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herani Nasir dari kelompok 1 yang akan membahas tentang komunikasi langsung dan tidak langsung dalam proses pembelajaran. Proses belajar mengajar pada hakikatnya merupakan sebuah proses komunikasi di mana guru berperan sebagai penyampai pesan, sedangkan siswa berperan dalam menerima pesan, di mana pesan yang diterima oleh siswa ini adalah materi-materi pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu sistem komunikasi dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini. Pengirim pesan dan sistem pembelajaran bisa dilakukan oleh guru, dosen, instruktur secara langsung kepada penerima pesan yakni siswa, mahasiswa, ataupun pelajar lainnya. Pesan yang dikirim oleh guru berupa materi pembelajaran yang dituangkan dalam simbol-simbol komunikasi dinamakan encoding, sementara penafsiran simbol-simbol komunikasi tersebut oleh siswa dinamakan decoding. Media yang digunakan dalam pembelajaran langsung ini adalah bahasa verbal. Kelemahan pembelajaran secara langsung ada beberapa. Yang pertama, pembelajaran yang hanya mengandalkan bahasa verbal ini bisa mengakibatkan kesalahan dalam mempersepsi sebuah pesan yang disampaikan. Artinya, pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan maksud penyampaian pesan yang sesungguhnya, karena bahasa verbal memiliki banyak kelemahan. Kemudian, pembelajaran yang hanya mengandalkan bahasa verbal tidak akan mampu mengaktifkan semua alat indera yang dimiliki oleh penerima pesan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran cenderung membosankan karena komunikasi pembelajaran berjalan hanya satu arah, yakni guru yang hanya terus menyampaikan materi. Kemudian ada dua faktor yang menyebabkan terjadi kesalahan dalam sebuah komunikasi. Faktor pertama yaitu lemahnya kemampuan pengirim dalam mengirimkan informasi, dan faktor kedua yaitu lemahnya penerima pesan dalam menerima informasi. Oleh karena itu, suatu proses komunikasi langsung ini diperlukan sebuah alat bantu yang bisa mempermudah dalam penyampaian pesan. Oleh sebab itu, bagan komunikasi ditambah dengan unsur media seperti di bawah ini. Fungsi media di sini adalah sebagai alat bantu untuk guru dalam menyampaikan informasi. Dalam model pembelajaran yang menggunakan komunikasi langsung, penerima masih dapat memberikan umpan balik kepada pengirim pesan secara langsung. Selain komunikasi pembelajaran dapat dilakukan secara langsung, komunikasi pembelajaran juga bisa dilakukan secara tidak langsung, artinya proses pembelajaran yang tidak menuntut kedatangan guru. Guru bisa mendesain pesan yang ingin disampaikan secara tidak langsung, tetapi melalui media tertentu. Sebagai contoh, guru akan memberikan materi tentang penyelenggaraan jenazah, tentunya harus memiliki praktek. Oleh karena itu, guru bisa memberikan sebuah teori, kemudian memberikan sebuah praktek yang direkam melalui CD atau kamera, yang kemudian bisa dikirimkan kepada penerima pesan atau peserta didik siswa untuk mempelajari materi tersebut. Dalam hal ini, media tidak hanya berfungsi sebagai alat yang dapat mempermudah siswa dalam pembelajaran, tetapi juga sebagai sumber belajar, gagasan atau ide yang dikemas sedemikian rupa dalam sebuah media yang dapat dipelajari oleh individu tanpa memerlukan kehadiran guru. Inilah yang dimaksud dengan proses komunikasi tidak langsung, seperti bagan di bawah ini. Terdapat beberapa keuntungan komunikasi tidak langsung, yakni dapat dipelajari kapan saja. Kemudian belajar dapat sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing, serta belajar bisa sesuai dengan minat dan keinginan siswa masing-masing. Jadi itulah sedikit materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.